kalau dalam ayat tadi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Musibah agama itu ya apa saja, Pak, yang mengolah orang itu jauh dari agama. Dan sebesar-besar musibah agama itu adalah kemudian tercabutnya iman. Nah, itu musibah terbesar. Nah, iman itu ada yang tercabutnya temporal, kata para ulama. Ada iman itu yang tercabutnya permanen. Apa contoh yang tercabutnya temporal? Ujar Nabi SAW, jadi intinya kata Nabi, tidak beriman ya orang yang berzina. Tidak beriman, kata Nabi, orang yang mencuri. Nah, ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari begitu. Lalu para ulama menyebutkan, apa maksud hadis itu? Maksudnya adalah ketika orang itu mencuri, ketika orang itu berzina, imannya keluar. Itu musibah. Karena imannya keluar kala itu. Artinya apa? Ketika dia meninggal saat tidak ada iman, su'ul khatimah, buruk akhirnya. Nah, tapi kalau dia selesai berzina, imannya kembali lagi, kata para ulama. Jelaskan. Nah, itu musibah, Pak. Nah, ada juga musibah agama yang permanen sifatnya. Permanen, yakni orang-orang yang murtad, keluar dari agama dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ucapan kemurtadan. Dan ini banyak, dan kadang-kadang dipublis di sosial media, Pak. Orang Islam, dia bilang syariat Islam itu tidak wajib diterapkan. Kalau dia mengucapkan itu dengan i'tiqad, dengan keyakinan, keluar dia dari Islam. Boleh tidak sebut nama, Pak, ya, tapi itu ada kalau biancak. Nah, termasuk musibah agama itu adalah kalau kena musibah dunia, dia kemudian suudzon dengan ketetapan Allah, buruk sangka dengan ketetapan Allah. Kenapa? Maka Allah ulah ulun garing stroke bertahun-tahun. Maka ulun ini rajin sembahyang, rajin bersedekah, rajin menolong orang. Tetangga sebelah sembahyang kada suah terlihat sembahyang kelanggar. Senyum kada suah lawan tetangganya, merangut taruh semuanya, sehat-sehat aja sedin. Nah, berarti dia sudah buruk sangka, suudzon dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, Pak, terhadap ketetapan Allah wajib hukumnya husnudzon, apapun ketetapan Allah. Karena kalau orang memandang kepada Allah, mau itu nikmat atau itu mudarat, ya keburukan bagi dia, ya, mau nikmat atau sebaliknya lawan dari nikmat, dia memandangnya ke Allah, Pak. Apapun yang Allah tetapkan kepada dia, apakah itu nikmat, itu baik, atau itu sesuatu yang kada nikmat, baik juga bagi dia. Itu orang yang kalau memandangnya dengan pandangan husnuzon. Itu, Pak, diantara musibah agama, ya, yakni yang paling tinggi dari musibah agama itu adalah tercabutnya iman. Dan tercabutnya iman itu ada yang temporal jalan tadi, pergi lalu datang lagi. Ada yang permanen, yakni orang-orang yang keluar dari agama ini. Keluar dari agama ini bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan tindakan, bisa dengan keyakinan. Kalau ada keyakinan di hati kita, ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu berserikat, Allah punya anak, ya, dan seterusnya, berarti kita keluar dari keyakinan Islam, kafir. Yang kedua, kalau ada ucapan-ucapan yang menunjukkan pengingkaran. Al-Quran disebutnya makhluk misalkan. Al-Quran bukan kalamullah. Nabi Muhammad bukan nabi akhir, bukan nabi terakhir. Ada ucapan, dia ngomong begitu. Tidak wajib syariat Islam. Nah, ini ucapan-ucapan yang menjatuhkan dalam kekafiran. Kemudian ada tindakan. Jadi ada keyakinan, ada ucapan, ada tindakan. Tindakan, misalkan dia dengan sengaja sujud, ya, dengan sengaja sujud menghadap manusia, dengan sengaja sujud ke pohon, sujud ke batu, menganggap, ya, pohon, batu, segala macam itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, lalu dia sujud. Makanya
Nah, malaikat itu sujud ke Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, tapi namanya sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Nah, itu perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, itu musibah terbesar. Gitu Pak ya, mungkin ya sebagian. Mungkin ada lagi Pak tambahan atau pertanyaan lain? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah takdir kita. Ya Pak. Takdir itu apakah memang sudah ditentukan dari sebelum kita lahir atau pada saat itu kejadian? Misalnya gini, ada orang meninggal misalnya, tabrakan, break. Kalau takdirnya misalnya meninggalnya di situ, ya meninggal. Kalau enggak, ya pasti enggak meninggal gitu kan. Nah sekarang itu yang jadi pertanyaan, apakah takdir itu ditentukan pada saat kita sebelum lahir atau pada saat kejadian?